Emangnya ada apa? Tanyaku heran. Hati ini mulai lega juga mendengar perkataan Tania tadi. Sungguh lega sekali. Ini soal orang yang menjamin Andri dan Maya. Kita bicarakan ini di mobil sambil jalan. Terdiam. Oke. Pak, Bapak ikuti mobil Ferry ya. Saya akan ikut dengannya. Aku menyuruh Pak sopir untuk mengikuti mobil yang akan aku tumpangi. Dan kini aku pulang bersama Ferry. Bahkan aku belum tahu ia jahat atau baik. Ah, masa bodoh. Jadi, kamu pengacara pengganti Om Yudi? Tanyaku masih canggung. Ini kali pertama kami bertemu. Dan bisa jadi, ia orang jahat. Iya, semua berkas tentang kamu sudah saya pelajari. Tentang perceraian juga tentang Andri dan Maya. Dan saya barusan dapat telepon. Orang yang jamin mereka berdua saya sudah ketahui. Kamu tenang saja, aku bukan orang jahat yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kamu. Nanti aku perlihatkan berkas dan foto-fotoku saat bersama almarhum. Dia mulai meyakinkanku yang masih dirundung pilu ini. Iya. Lalu, siapa yang telah ikut campur menjamin Mas Andri dan Maya sehingga mereka dapat dibebaskan? Tak mungkin kalau orang sembarangan. Semua bukti yang telah kami layangkan sangat kuat sekali. Dan bukan bukti belaka. Tanyaku menyelidik. Pria yang mengaku dirinya bernama Ferry itu pun mulai mengatur nafas untuk menjawab. Tapi sepertinya dia orang baik dan tak sedang menyembunyikan kebohongan. Aku dan Ferry berkenalan di mobil sambil jalan. Meskipun ia sudah mengenalku, tapi aku masih belum mengenal dia. Ferry orangnya santun dan santai. Jadi aku tak canggung bicara dengannya. Tidak kaku. Dan kini sampai lagi pembicaraan kami di inti. Jadi, siapa yang sudah jamin mereka berdua? Tanyaku lagi. Ferry mulai angkat bicara lagi. Namanya Warisman. Dia pemilik hotel saingan kamu. Dan dia yang sudah jamin mereka berdua. Untuk lebih jelasnya orangku masih menyelidiki kasus ini. Deg deg, deg deg. Om Warisman, aku kaget setengah mati. Bisa-bisanya Om Warisman bebaskan Maya dan Mas Andri dari perkara ini. Pantas saja. Tapi kalau hanya Maya aku percaya. Kalau dengan Mas Andri, Maya dan Mas Andri kan ada hubungan. Lalu untuk apa Om Warisman bebaskan Mas Andri? Apa kepentingan bisnis? Ah, tak mungkin. Aurel, Ferry mengejutkanku. Iya, kamu kenapa? Tanyanya sesekali menatapku dan lebih seringnya menatap fokus ke arah jalan raya. Kamu yakin Om Warisman yang jamin mereka? Selidikku. Ia mengangguk. Iya, polisi yang bilang. Dan Pak Warisman membayar jaminan berupa uang dengan nominal yang besar. Aku juga tak mengerti kenapa orang itu ikut campur. Kepala Ferry menggeleng-geleng heran. Aku juga masih heran. Tapi aku yakin Om Warisman punya sebuah rahasia dan kena ancaman Maya. Kalau tidak, untuk apa dia bela-belain keluarkan dua orang tak ada gunanya itu? Sungguh, aku gak ngerti tentang hukum. Kenapa bisa orang yang benar-benar bersalah bisa bebas dengan jaminan? Mungkin kamu bisa jelaskan, ujarku penuh kekecewaan. Alis Ferry meninggi. Ya, memang seseorang bisa bebas. Maksudnya mendapatkan penangguhan penahanan apabila mendapat jaminan orang atau jaminan uang. Kutoleh Ferry dengan lekat. Tapi kan mereka bersalah. Semua bukti jelas. Kenapa bisa? Percuma ditangkap dong. Tahu gitu, aku siksa mereka. Aku buat mereka menderita. Aku nyerocos kesal dan kecewa. Hei, aku juga inginnya kayak gitu. Tapi semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Aku bicara juga nggak sembarangan. Tapi ya beginilah yang aku rasa sekarang. Yang penting aku selalu berada pada klien yang benar. Bukan hanya sebatas aku membela mereka karena sandiwara. Ferry menanggapiku yang nyerocos kecewa hingga aku menangis di akhir kalimat. Dan kita masih bisa jebloskan lagi mereka ke penjara setelah polisi dan kita temukan mereka. Pasti mereka tak bisa bebas dengan jaminan lagi. Ferry mencoba menghibur dengan harapan yang entah kapan dua orang jahat itu bisa ditemukan. Tapi ini gak adil.
Sekarang bagaimana? Mereka yang bebas bisa menyakiti kembali, bahkan lebih. Kenapa bisa mereka tidak dapat pantauan ketika dibebaskan? Aneh, aku amat kecewa. Ini sedang dalam penyelidikanku, kamu tenang saja. Dan soal perceraian kamu, minggu depan adalah sidang pertama. Aku lumayan kaget. Hah? Ya ampun. Nah, kalau ini aku baru seneng, sidangnya bisa cepet. Tuh kan, kamu sendiri merasakan bagaimana kuasanya sebuah kekuasaan dan uang. Apapun bisa dilakukan. Sidang perceraian kamu pun bisa dengan cepat dilakukan. Ferry menanggapi perihal girangnya aku. Aku menunduk dan diam. Ya, kamu benar. Ya sudah, aku akan pikirkan caraku sendiri. Aku akan balikan lagi mereka dengan mudah ke tahanan. Oh iya, Ferry lumayan kaget mendengar aura histerisku yang ingin segera menangkap basah kedua orang durjana itu. Iya, oke, aku gak akan salahkan hukum, tapi aku punya caraku sendiri. Gimana cara mereka keluar dari persembunyian mereka sendiri? Ku jawab sambil merancang strategi. Ferry terkekeh. Oh, oke, aku tunggu aksi kamu sambil menunggu orang-orangku mencari keberadaan Andri dan Maya. Aku mengangguk semangat. Namun, setelahnya aku kembali sendu. Rel, kenapa? Tanya Ferry. Dia pasti kaget melihatku yang sejak tadi nyerocos, namun kini malah diam. Orang asing yang baru saja kenal denganku ini mungkin memperhatikanku. Ku toleh dia dan ku tatap bola matanya. Kak, kamu kenapa? Ferry seperti salah tingkah. Kami baru pertama berjumpa, tapi obrolan kami sudah lugas seperti sudah kenal lama. Kamu kenal dengan Arjuna? Tanyaku berbeda tema. Kini aku masih merasa bersalah karena anak Om Yudi begitu membenciku saat dia tahu kalau nyawa Om Yudi hilang oleh orang-orang yang jadi musuhku. Dia temanku. Kami sudah berteman sejak masa putih abu-abu. Aku ambil jurusan hukum dan dia ambil jurusan arsitektur. Aku kaget. Jadi kalian bersahabatan? Tanyaku menyelidik. Ferry mengangguk pelan. Yap, kami sahabat. Maka dari itu, pas lulus aku langsung magang di kantor almarhum. Kenapa Juna gak jadi pengacara seperti kamu juga? Seperti almarhum Om Yudi? Tanyaku. Sambil manggut-manggut, Ferry menjawab. Ya, katanya dia gak mau ngurus soal hukum dan segala macamnya. Katanya ribet dan pusing. Dia lebih suka kerja di lapangan dan jadi arsitek. Sama-sama pusing kan? Ujarku. Ya, mungkin. Tapi soal hobi dan keinginan kan masing-masing punya, Rel. Kamu sendiri. Ferry menanyakan perihalku. Aku kuliah jurusan manajemen perhotelan. Sempat ingin jadi dokter sih, tapi malas prakteknya. Aku itu tipe orang yang gak mau ribet. Jawabku amat jujur. Itulah sifatku. Ferry malah terkekeh. Kamu itu anak manja ya? Ungkapnya. Jelas spontan bibir ini mengerucut kesal. Aku gak manja ya. Toh aku bisa hidup sendiri tanpa orang tuaku. Tungkasku kesal. Ferry terkekeh. Ya, sekarang. Tapi dulu, ujarnya lagi dengan tatapan fokus ke jalan raya. Apalagi ini sudah hampir sampai di dekat rumah. Aku tak tahu dari mana dia tahu rumahku. Ya, aku baru tahu sih kalau dulu aku anak yang manja. Aku anak mami banget. Dan setelah mama pergi, aku baru ngerti gimana cara mencari uang serta survival dalam kondisi terpuruk. Aku baru ngerti sekarang. Dulu aku dengan mudahnya terbuai oleh pria macam suamiku. Dan aku akan belajar dari kesalahan ini. Mulai sekarang, apapun akan lebih hati-hati. Calon suami juga, ujar Ferry. Itu terutama. Aku jawab dengan penuh keyakinan dan mendelikan mata ke arahnya. Biasa aja kali, bola matanya jangan gitu banget. Tanggapnya sambil terkekeh. Ku beri dia senyum penuh keterpaksaan. Bersambung.